Setelah kematian mendadak paman jauhnya yang tak pernah dikenalnya, Raka menerima surat warisan sebuah rumah tua di sebuah desa terpencil bernama Waringin. Tak ada penjelasan rinci, hanya secarik surat dengan tulisan tangan. Jangan datang saat malam, jika harus jangan sendirian, dan jangan pernah membuka kamar loteng. Namun Raka, seorang jurnalis muda yang terbiasa hidup di kota, menganggapnya hanya sebagai bualan atau gurauan orang tua. Dengan rasa penasaran yang membuncah, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah warisan itu, berniat menulis sebuah artikel investigasi tentang warisan tak dikenal dan desas-desus desa terkutuk. Rumahnya tua, berderit di setiap langkah, dan dikelilingi hutan yang seperti diamati oleh sesuatu yang tak terlihat. Penduduk desa bersikap aneh, mereka menghindari berbicara tentang rumah itu. Beberapa bahkan membuang muka saat Raka menyebut namanya. Di malam pertama, suara langkah kaki terdengar dari loteng. Ketika Raka memberanikan diri naik, ia menemukan pintu loteng terkunci dengan rantai dan gembok berkarat. Tapi suara langkah kaki tak berhenti, malah semakin keras seperti ada orang yang mondar-mandir. Saat membersihkan kamar tua di lantai 2, Raka menemukan sebuah buku harian milik seseorang bernama Ardi, pemilik rumah sebelumnya. Di dalamnya tertulis catatan aneh. Ia datang setiap malam pukul 3, tak bisa kulihat wajahnya, hanya bayangan panjang dan suara napas berat di belakang pintu. Aku sudah kunci loteng, tapi tiap pagi rantainya longgar kembali. Raka merinding. Apakah yang dimaksud Ardi adalah makhluk yang sama yang kini berjalan di loteng, ataukah ini hanya imajinasi orang tua yang pikun? Dengan bantuan kunci cadangan yang ia temukan di belakang lukisan tua, Raka akhirnya membuka loteng. Ruangan itu kosong, kecuali satu benda, sebuah cermin besar, tua, kusam, dan penuh debu. Tapi saat ia menghapus debunya, cermin itu tak memantulkan dirinya. Justru ada siluet lain, tinggi, kurus, dan tak berkepala, berdiri di belakangnya. Raka berbalik, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia menoleh kembali ke cermin, siluet itu lebih dekat. Raka mencari tahu dan menemukan legenda desa. Dulunya rumah itu milik seorang dukun hitam yang dihukum mati karena membunuh anak-anak desa dan menyimpan jiwa mereka dalam cermin terlarang di sebuah loteng rumahnya. Menurut cerita, selama cermin itu tak dipecahkan, makhluk penjaga jiwa yang disebut bayangan tanpa kepala akan menghuni rumah dan memburu siapapun yang tinggal di sana setelah tengah malam. Pukul 3 dini hari, Raka terbangun oleh suara rantai berjatuhan. Ia melihat pintu kamar terbuka sendiri. Di ujung lorong, sosok tinggi dan tanpa kepala berdiri menghadapnya. Langkahnya berat, napasnya seperti embusan angin dingin yang mematikan. Raka berlari ke loteng, berniat menghancurkan cermin, tapi sesampainya di sana, ia terperangah. Di dalam cermin, bayangan itu mengulurkan tangannya, seakan memanggil. Dan yang lebih mengejutkan, bayangan dirinya sendiri dalam cermin tersenyum jahat. Keesokan paginya, warga desa melihat Raka meninggalkan rumah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi menyapa, tatapannya kosong, dan setiap malam rumah itu kembali bergema dengan langkah-langkah berat dari atas loteng. Buku harian baru tergeletak di meja, yang isinya, "Kini aku penjaga. Ia telah membebaskanku, tapi pengganti harus selalu ada. Jika kau membaca ini, jangan bercermin di rumah ini."